eh, menjelaskan tentang tata cara pengisian program KD. Jadi programnya itu ada dua. Ini bagian aplikasi untuk memasukkan file-file. Di sini adalah file yang menyimpan story data-data yang kita masukkan. Jadi dua file ini tidak boleh terhapus salah satunya, atau kalau mau di copy, jadi dua-dua file ini dua-duanya harus tercopy. Nah, kita buka aplikasinya di sini yang file application, kita buka. Nah, kemudian kita masukkan nama, misalnya saya masukkan nama saya. Terus kita buat password, jadi kalau ini permulaan kita bisa buat password suka-suka, terserah Bapak Ibu, yang penting mudah diingat. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus simpan. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke isian identitas perguruan tinggi. Kita masukkan sesuai dengan perguruan tinggi di mana kita bekerja. Misalnya tempat saya dari Politeknik, terus nama perguruan tingginya dilengkapi, misalnya Politeknik Negeri Media Kreatif. Terus kita tuliskan nama direkturnya, misalnya siapa. Ini saya isi terserah untuk contoh saja, misalnya direkturnya adalah Dr. Wikarno misalnya. Terus nama prodinya diisikan, misalnya prodi teknik grafika. Terus nama ketua prodinya misalnya siapa, misalnya Dr. Hadi Wijaya misalnya, ini misal ya. Terus nama jurusannya siapa, ini nama jurusan, berarti misalnya ini adalah teknik grafika, atau kalau ini mau ditulis yang sebenarnya juga nggak apa-apa, misalnya saya tulis. Terus di sini adalah nama prodinya, misalnya adalah dokter XXX gitu ya, nanti bisa ditulis terserah. So, ini ganti aja ya, YY gitu. Terus nama ketua jurusannya juga bisa ditulis di sini, misalnya ZZZ. Terus kita insert logo sesuai dengan institusi. Misalnya ini saya pakai punya Polimedia. Terus saya masukin logo Kemdikbud. Terus simpan data. Oke. Nah, kemudian kita isi identitas. Ini karena belum, kalau yang sudah sertifikasi berarti ini sudah ada nomornya, silahkan diisi, tapi kalau yang belum dikosongin saja. Terus ini NIP-nya bisa diisi NIP Bapak Ibu, misalnya 1938 00 berapa, sesuai dengan NIP Bapak Ibu gitu ya, misalnya gitu. Ini contoh. Terus NIDE-nya misalnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Terus namanya silahkan diisi, misalnya nama Bapak Ibu ya, misalnya ini saya tuliskan nama saya. Terus gelar depannya misalnya tidak ada, ini untuk gelar depan. Terus ini gelar belakang, ini misalnya SSI MSI misalnya gitu. Terus alamat PT-nya Jalan Jakarta.
Terus jabatan fungsionalnya kita pilih, misalnya asisten ahli, terus golongannya misalnya 3B, terus tanggal lahirnya kita isi misalnya di ini 9, misalnya 95, dan Januari misalnya tanggal 1 misalnya gitu ya. Tempat lahirnya misalnya di Kendari, pendidikan S1 nya ini nanti diupload ijazah misalnya S1 teknik mesin, nanti ini diupload ijazah. Terus S2 nya misalnya S2 teknik mesin juga misalnya. Kalau udah S3 berarti ini juga dimasuk, kalau belum berarti tidak usah. Terus jenisnya itu bisa dosen biasa. Dosen biasa itu berarti yang tidak mempunyai jabatan tambahan. Terus ini kalau sudah profesor, ini dengan tugas tambahan itu misalnya jadi kajur atau jadi wakil dekan atau dekan dan seterusnya. Terus ini kalau profesor dengan tugas tambahan, kita misalnya pakai dosen biasa. Terus dosen teknik, ini bidangnya misalnya mesin. Terus kita, nah ini asesornya kita boleh cari. Kalau belum tahu siapa yang mau dijadikan asesor, kita cari dulu nih, misalnya satu, kita cari kata kuncinya yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Teknik mesin kita cari. Nah ini ada pilihan, ada banyak asesor, kita tinggal pilih sesuai dengan yang dekat dengan posisi kita. Misalnya kita di Jakarta, maka kita pilih saja yang berada di sekitar Jakarta. Kalau ini kan institusinya di Semarang, di Kudus, Yogyakarta, Semarang, terus ini juga di STN itu nah kita cari yang di dekat-dekat kita aja, yang misalnya yang bisa kita temui untuk minta tanda tangan. Misalnya yang di Jakarta nih, PNJ. Nah kita pilih asesor itu satu, nanti ini otomatis akan tertulis. Terus yang, atau kita bisa cari dulu, kita hubungi dulu apakah Bapak ini bersedia menjadi asesor kita. Jadi nanti memudahkan kita ketika akan meminta tanda tangan, karena dua asesor ini nanti dibutuhkan tanda tangannya di lembar pengesahan. Terus kita cari yang kedua, teknik mesin juga misalnya yang di Jakarta. Nah ini ada nih yang di Jakarta PNJ juga, pilih ya asesor. Nah ini masih bisa diganti nanti ketika misalnya Bapak Sunarto atau Bapak Agus ini tidak bersedia atau sudah penuh atau sudah tidak ada kuota, nanti kita bisa ganti lagi. Nah ini harus diisi karena nanti ini nama-nama Bapak asesornya akan muncul di lembar pengesahan. Ini silahkan isi nomor HP Bapak Ibu, misalnya 0856 666 7777 misalnya gitu ya. Terus nah ini sesuai dengan tahun akademik yang akan kita isi. Misalnya untuk tahun ajaran 2000, karena kan sekarang ini 2021-2022, berarti kalau diminta mengisi 2 tahun ke belakang berarti dari 2019-2020 dan 2020-2021. Misalnya kita isi yang 2020-2021 terlebih dahulu untuk semester ganjil misalnya. Terus ini kita isikan email kita, siapa nih, sesuai dengan email Bapak Ibu. Misalnya saya pakai akun yang lain di tempat dimana misalnya @gmail.com misalnya gitu. Terus ini Bapak Ibu bisa upload KTP, dicari file KTP Bapak Ibu, terus atau ini saya upload karena ini untuk contoh misalnya KTP gitu ya, kita masukkan
Terus kita upload foto. Foto misalnya di udah tadi. Misalnya saya masukkan foto. Nah, nanti akan muncul fotonya. Terus kita simpan. Oke, nah identitas sudah kita isi. Kita melanjut ke kinerja. Kita klik nomor 2, misalnya bikin pendidikan. Nah, ini kita tinggal isikan, misalnya mengajar. Ini kan ada pilihannya ya. Tadi tuh. Jadi ada pilihannya melaksanakan perkuliahan, membimbing, terus membimbing kuliah dan lain-lain. Misalnya kita isi dulu yang melaksanakan perkuliahan. Nah, ini kita isi misalnya mengajar atau kuliah matematika penerapan 2 SKS 3 kelas, terus tim dengan tim teaching 2 orang dosen gitu. Misalnya kalau ini tim teaching, kalau tidak tim teaching maka ini tidak perlu. Kalau di Ambu sendiri ya, kalau tim teaching berarti misalnya ini mata kuliah ini berdua, diajar berdua gitu, atau bertiga gitu, menyesuaikan. Terus ini bukti penugasannya misalnya SK direktur nomor berapa, kita tulis nomornya, nomor misalnya 1234 PL 27 terus TU 2020 misalnya gitu ya. Terus berapa SKS? Ini kan 2 SKS, 1 mata kuliahnya, terus 3 kelas berarti kan 6 tapi 2 orang berarti dibagi 2 ya, berarti 3. Karena 2 orang dosen. Kalau dia tidak tim maka di sini tulis 6. Terus masa penugasannya kita tulis semester tadi ganjil ya, ganjil atau ini kita singkat aja biar tidak panjang. Semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Terus bukti dokumennya apa? Misalnya kan di sini di rubrik di bagian tadi kita itu ada petunjuknya, ada petunjuk pengisiannya di aplikasi itu ada. Nah, ini rubrik, kita buka. Nah, di sini dijelaskan kalau bagian pengajaran itu ada ini buktinya yang perlu diupload itu apa? Misalnya kalau di sini pendidikan doktor itu berarti buktinya adalah ijazah. Terus atau ini surat keterangan kemajuan studi. Terus ini bobotnya 12 SKS. Kalau melaksanakan perkuliahan atau pengajaran ini yang tadi kita isi itu tiap SKS per semester, jadi tergantung dari berapa yang kita ajar, berapa SKS. Terus kita buktinya adalah SK, presensi, terus dan nilai akhir. Log activity itu semacam jurnal kegiatan pembelajarannya setiap pertemuan tuh apa, terus dan nilai akhir gitu ya. Jadi ini yang bisa kita upload. Misalnya kita upload SK belajar, terus nilai, daftar nilai, dan terus presensi dan jurnal atau kegiatan. Itu kan ini cuma 3 ya, SK-nya sudah diupload di sini, berarti SK-nya ini tidak perlu. Jadi cukup daftar nilai, presensi, dan log aktivitas. Satu jurnal per pembelajarannya kita upload, misalnya di sini daftar nilai, kita cari di mana file kita tentang
yang berhubungan dengan misalnya nilai ya, pengajaran. Misalnya ini nilai, kita upload aja nilai yang mata kuliah terkait itu kita upload. Misalnya kita pakai ini. Nah, udah. Ini kalau sudah kita upload, maka di sini akan ada tulisannya nilai. Gitu. Kalau sudah berhasil. Misalnya ini SK. Yang ini SK-nya juga harus kita upload. Misalnya di sini. Ini kita upload SK pengajaran. Nah, tadi kan 2020 ganjil ya. Nah, kita cari SK pengajaran. Nah, di sini kan upload berhasil, di sini ada tulisannya. Kalau kita mau ganti, ini tinggal kita hapus. Nah, nanti dia terhapus, kita ganti. Kita benarkan dengan file yang ingin kita upload. Nah, ini kalau tadi sudah benar, maka kita upload. Nah, ini. Oke, terus yang ini nilai sudah masuk. Ini tinggal kita lengkapi yang misalnya presensi atau berita acara. Ini BAP misalnya gitu ya. Nah, terus sesuai dengan apa yang kita tulis di sini, kita upload semuanya. Terus SKS-nya kita tulis 3. Rekomendasinya kita apakah ini masih berlangsung? Kalau masih berlangsung berarti lanjutkan. Kalau sudah selesai berarti selesai. Terus simpan. Nah, oke. Nah, kalau udah, kita lanjut ke kedua. Misalnya kita juga mengajar mata kuliah lain. Misalnya mata kuliah fisika. Nanti kita lengkapin SK-nya, terus masa penugasan, bukti dokumennya apa, dan seterusnya. Ini per semester, jadi ini untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 bagian pengajaran. Terus kalau sudah, jangan lupa untuk klik simpan. Gitu. Nah, kalau mau mengisi yang lain, ini bagian pengajaran, bisa menulis buku, menerjemahkan, membimbing, menguji tugas akhir dan lain-lainnya masuk ke sini. Terus setelah pendidikan selesai, kita bisa lanjut ke bagian penelitian. Nah, bagian penelitian juga sama, kita upload misalnya buat penelitian apa gitu. Ini melakukan penelitian dengan judul terus, nah ini dipilih, misalnya dia kalau membuat menghasilkan menyadur. Ini kalau masih melakukan berarti kan membuat rencana karya, mengedit, menyunting karya, menerjemahkan. Nah, misalnya ini gitu. Terus bukti penugasannya apa ditulis dan buktinya diupload. Terus SKS-nya cara menentukannya kita baca pedoman di sini. Di sini tuh ada pedomannya, kita tinggal cari. Nah, ini bagian C, melaksanakan penelitian. Misalnya kita masukkan yang bagian menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Dan di sini ada pilihannya nih. Kalau dia berupa monograf atau referensi buku, itu setiap buku 10 SKS. Terus yang harus diupload bukti kinerjanya adalah halaman sampul dan buku referensi tersebut, buku kinerja. Tuh. Terus kalau dia hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan, ini ada 2, internasional dan nasional. Nah, ini SKS-nya. Terus yang buktinya yang harus diupload adalah ini di sini. Atau jurnal ilmiah, ini ada internasional terindeks, terus jurnal nasional terindeks, atau yang jurnal belum terindeks juga ada. Ini ada keterangan berapa SKS-nya. Terus di sini kalau masih kalau jadi penulis 1 60%, kalau penulis berikutnya 40%, terus kalau baru submitted itu berarti dikali 25% lagi, kalau accepted berarti dikali 75%, kalau publish berarti 100% gitu. Dan seterusnya, ini ada banyak, nanti tinggal dibaca saja panduan pengkonversian berapa SKS dan bukti yang harus diupload apa aja ada di sini. Nah, kita balik lagi ke aplikasi.
Kalau sudah diisi, jangan lupa klik simpan di sini ya, simpan. Nanti akan ada kolom. Nah, kalau misalnya kita udah di tengah-tengah, terus mau ubah lagi, klik simpan lagi. Jadi biar terrecord itu harus disimpan. Terus yang ini bagian pengabdian. Misalnya kita tulis apa, melakukan pengabdian atau disesuaikan dengan kategori di sini. Menduduki jabatan pimpinan misalnya, menjadi menjabat sebagai dekan atau direktur misalnya gitu ya. Nah, ini apa SK penugasannya apa, terus di sini ada di bagian pengabdian ini ada menduduki jabatan itu berapa SKS. Kalau di sini 0, atau kalau begitu jangan ini, karena tidak ada SKS-nya. Kita misalnya memberi latihan gitu ya, memberi latihan itu masuk di sini. Nah, ini memberi pelatihan pada siapa gitu, misalnya pada pelaku UMKM. Nah, terus buktinya apa, SK-nya, SK direktur misalnya nomor berapa, ditulis, terus diupload, terus konversinya di sini disesuaikan dalam 1 semester atau lebih, tingkatnya apa, internasional atau nasional, atau kurang dari 1 semester. Kalau kurang dari 1 semester nasional berarti dia bobotnya 0,5. Kita masukkan aja di sini 0,5. Terus di sini adalah itu masa penugasannya, misalnya kan tadi masih semester ganjil ya, ajaran 2020-2021. Terus buktinya apa? Disesuaikan dengan yang di sini yang diminta. Kalau nasional itu berarti surat keterangan LPPM atau dekan dan bukti kinerja. Bukti kinerja berarti bisa berupa laporan, misalnya laporan kegiatan dan SK LPPM, surat tugasnya misalnya nomor berapa gitu ya, ditulis. Nah, ini disamakan dengan yang sebelumnya. Terus rekomendasinya apa? Apakah udah selesai? Kalau udah selesai kita tulis aja selesai. Kalau masih berlanjut berarti lanjutkan. Terus simpan. Begitu seterusnya diisi sampai semua persyaratan itu terpenuhi. Jadi kalau tidak salah, kalau untuk Sherdos itu jadi di sini cetak. Kalau sudah selesai, sudah masuk semua. Nah, di sini itu ada syaratan. Kalau belum Sherdos itu syaratnya bagian nah, di sini nanti akan tertulis apa yang sudah kita tadi tulis. Bidang pendidikan itu ada apa aja, penelitian ada apa aja, dan pengabdian ada apa aja. Nanti total ada berapa SKS. Nanti terrekap semua yang udah kita tuliskan. Nah, ini adalah ketua jurusan yang kita tulis tadi. Jadi setelah selesai, baru kita minta tanda tangan kepada ketua jurusan. Terus print atau cetak, atau klinik saya close dulu. Nah, setelah itu yang ini nih bagian kesimpulan, cetak. Nah, di sini itu kalau untuk Sherdos, bagian pendidikan itu minimal 3 SKS. Jadi kurang dari SKS itu tidak boleh, harus lebih dari 3 SKS, tapi maksimal 16 SKS. Jadi total semuanya itu minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Bagian penelitian yang penting ada isinya, tidak boleh kosong. Jadi satu boleh, yang penting tidak kosong.
pengabdian juga tidak boleh kosong. Yang penting total semuanya ini adalah minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS. Ini karena tadi tidak diisi maka tidak memenuhi. Jadi kalau ini tadi diisi semuanya, makanya akan, kalau ini ada angkanya akan tertulis memenuhi gitu ya. Nah kalau sudah memenuhi, kita print. Kalau kita print, ini nanti yang akan kita mintakan tanda tangan ke asesor 1 dan asesor 2 dan juga ke Kajur. Jadi asesor 1 dihubungi terlebih dahulu, baru asesor 2, terus ketua jurusan. Itu. Nah, setelah mendapat tanda tangan dari asesor, kita upload di sini, upload hasil lembar pengesahan. Terus upload hasil lembar kinerja dosen. Yang tadi tuh yang ditandatanganin, yang tanda tangannya hanya Pak Kajur tadi ya. Yang ini nih, lembar kinerja yang ini nih tadi. Ini yang diupload di bagian bawah. Terus jadi dimintakan tanda tangan dulu, terus diupload di bagian sini. Di sini nih di upload yang tadi kan. Di sini kita simpan dan lakukan. Ini saya terus ini kembali, terus ini keluar. Nah kalau tadi itu untuk semester genap, ini kalau mau semester ganjil, kalau mau semester genap berarti ini diganti semester genap, simpan. Nanti ini isiannya kan kosong, belum ada karena semesternya ganti. Nah, tinggal diisi gitu. Terus misalnya mau ganti yang tahun ajaran, ya kita tinggal ganti misalnya 2019-2020 yang ganjil. Nah ini tinggal diganti, terus disimpan, terus diisi lagi dari bagian pengajaran, terus penelitian, pengabdian, dan lain-lain. Misalnya ada penunjang juga boleh. Nah kewajiban khusus ini untuk yang profesor, kalau yang belum berarti tidak perlu. Begitu. Terus ini dicetak, terus lembar pengesahannya ini juga dicetak, diminta tanda tangan ke asesor. Udah gitu aja. Nah ini tuh setting data kalau kita ingin mengubah password lama dan password baru gitu. Oke, begitu penjelasan mengenai BKD. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.